Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah. Pertama-tama saya ucapkan salam cinta ulama. Semoga Anda yang cinta kepada ulama menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Dan wujud kecintaan kepada ulama pada kesempatan kali ini, saya akan menemui seorang tokoh yang karismatik yang berasal dari Bogor, tepatnya itu daerah Pagentongan. Namanya adalah Syekh Muhammad Palak yang akrab disebut Mama Palak. Tetapi sahabat sekalian, walaupun beliau perjuangannya banyak di Bogor ya, di Pagentongan, bahkan makam beliau sekarang berada di Pagentongan, tetapi beliau asal usulnya adalah dari daerah Pandeglang ya. Ia lahir dari seorang ulama besar yang bernama yaitu Kiai Abbas ya. Dan Anda ketahui bahwa Kiai Abbas ini adalah merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin, yang tentu saja ke atasnya kalau dari Sultan Hasanuddin itu nyambungnya itu kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dan bila ditarik ke atasnya kepada Rasulullah SAW, karena Sunan Gunung Jati adalah merupakan cucu Rasulullah yang ke-22. Dan apabila ditarik garis dari pihak ibunya Sunan Gunung Jati ke atasnya yaitu Nyi Roro Santang, tentu saja kakek dari Sunan Gunung Jati itu adalah Prabu Siliwangi. Jadi kita ketahui kawan-kawan sekalian, Prabu Siliwangi ini banyak melahirkan para raja-raja, para adipati, para bupati, bahkan kesininya itu adalah para ulama besar, juga para walinya Allah. Termasuk yang akan saya ceritakan di sini adalah Mama Palak. Nah kawan-kawan sekalian, Mama Palak ini lahir tahun 1842 dan meninggalnya itu tahun 1972. Lumayan usianya agak panjang, yaitu sekitar 130 tahun. Di zaman sekarang ini jarang yang sampai usia berapa? 130 tahun ya. Walaupun ada mungkin satu atau dua yang sampai umur 100 tahun, tapi rata-rata sudah pikun ya. Nah itulah kelemahan usia di zaman sekarang dengan orang-orang zaman dahulu. Nah kawan-kawan, perlu Anda ketahui bahwa Syekh Muhammad Palak ini sejak kecil ia semangat untuk mencari ilmu. Selain belajar kepada ayahnya, juga beliau itu belajar kepada beberapa kiai yang berada di kampungnya, yaitu di seputar Banten, bahkan sampai ke Cirebon. Nah sahabat, di masa kecilnya saat mondok, Mama Palak kecil ini terserang penyakit budug. Jadi badannya kena gatal-gatal. Nah, karena budugnya tersebut ia menderita ya, tapi ia sabar ya. Karena orang mengatakan bahwa santri yang sedang mondok apabila kena budug, maka itu tanda-tanda berkah, yaitu menyerap ilmu. Itu merupakan motivasi bagi para santri. Karena santri budug itu kawan-kawan sekalian bukan berarti memang kurang higienis atau apa, memang sudah adat istiadatnya dari zaman dulu seperti itu ya. Nah seperti penderitaan daripada Mama Palak ini dalam perjalanan habis dari pondok, maka ia mengikuti sholat Jumat. Saat mengikuti sholat Jumat, maka orang-orang menjauh karena badannya itu bau amis ya, kelihatan budugnya itu sangat nampak sekali, sehingga ia duduk di tengah-tengah, maka orang-orang bubar ya, menjauh.
Kemudian ia menyadari diri dan duduk paling belakang. Ketika duduk di belakang pun ada orang yang mengusir. Sana kamu sholatnya, di luar saja, tuh di bak saja kamu sholatnya. Sambil melemparkan sajadah. Karena diperintahkan untuk sholat di bak, maka ia sholat di bak. Maka amparan sajadahnya itu ditaruh di atas air. Nah, setelah melaksanakan sholat Jumat, orang geger, ya semuanya kaget melihat ada anak yang sholat di atas air. Nah, ternyata sudah diketahui anak tersebut bukan putra sembarangan, tapi beliau adalah merupakan putra dari kiai besar yang bernama Kiai Abbas, yang merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin. Luar biasa teman-teman sekalian. Ujian bagi Tubagus Muhammad Palak sejak kecil. Selanjutnya di usia yang ke-17 tahun, maka ia berangkat naik haji sekaligus mencari ilmu. Bukan hanya di Mekah saja, beliau mencari ilmu sampai ke Timur Tengah, ya. Di antaranya beliau dinamakan Mama Palak, ya, karena beliau itu ahlinya dalam bidang palak. Karena guru palaknya dari Turki namanya adalah Syekh Sayyid Afandi. Nah, selain itu beliau beberapa ulama mengkaji baik ilmu tasawuf, ilmu hikmah, termasuk ilmu fikih pun. Maka masing-masing keahlian daripada para ulama ia alap berkah ilmunya. Termasuk beliau mengkaji ilmu kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, berarti masih saudaranya, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Tetapi pada saat itu Syekh Nawawi berada di Mekah. Dan kemudian yang paling dominan memberikan paham juga pemikiran kepada Syekh Muhammad Palak ini adalah Syekh Abdul Karim, yang mana kita ketahui bahwa Syekh Abdul Karim ini adalah merupakan mursyid besar Thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Dari atasnya, dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nah, itulah riwayat beliau mencari ilmu. Lama perjalanannya itu sampai 21 tahun. Lumayan lama, ya. Jarang di zaman sekarang orang yang mondok sampai 21 tahun, ya. Nah, baru 3 tahun saja sudah dianggap pinter, ya, santri sekarang ini. Bahkan kalau sudah ngaji 3 tahun, walaupun lama diam di pondok, sudah enggan untuk melaksanakan ngaji, ya, karena dia sudah menjadi pengurus. Nah, berbeda dengan Tubagus Muhammad Palak, dia tidak puas karena menjadi pimpinan pengurus di pesantrennya, tapi ia terus mencari ilmu, bahkan berganti-ganti guru untuk mencari keahlian masing-masing. Ini perlu dijadikan contoh kepada para santri. Apabila Anda ingin rostihot di dalam bidang ilmu, maka pengajiannya bukan hanya 3 tahun, 7 tahun, ya, tapi memang harus puluhan tahun seperti Mama Palak ini, ya. Nah, sahabat, ketika Mama Palak mondok di Mekah ini berarti generasinya sama dengan Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, ya. Kemudian juga beliau bersamaan dengan Syekh Abdullah Mubarak, ya, dari Suryalaya, silsilahnya turun kepada Abah Anom, ya. Kemudian beliau juga bersamaan mondoknya itu dengan Syekh Khalil Bangkalan, ya, Syekhona Khalil Bangkalan. Tetapi berbeda, ya, karena memang ini catatan dari karomah-karomah Mama Palak ini tidak terlalu banyak tercatat, gitu. Jadi lebih banyak karomah-karomah yang diceritakan itu Syekh Khalil. Tetapi bukan berarti Mama Palak ini kurang cerita tentang karomah, ya. Tetapi memang penulis banyak yang belum diekspos semuanya, ya. Itu yang saya terima. Kemudian selain daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, maka beliau juga bersamaan mengkajinya itu dengan Syekh Asnawi, ya. Dan banyak-banyak lagi ulama-ulama yang lain ketika mondok di Syekh Abdul Karim Banten. Nah, teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa karomah juga akhlak kemuliaan daripada Mama Palak ini sangat terkenal. Ia sangat alim, sangat tawadhu, sopan santun kepada yang datang, menerima tamu dengan benar-benar baik, ya. Jadi bukan hanya dari luarnya saja, menerima tamu itu memang keluar dari hatinya. Sebab kalau kita ketahui ada orang yang sopan sekali menerima tamu, luar biasa sopannya, tetapi kalau hatinya itu
tidak sama dengan luarnya, maka kita tidak akan betah lama-lama untuk bersilaturahmi. Nah, kalau datang ke Mama Palak ini, orang bersama-sama dengan beliau terasa adem, sangat betah sekali. Biasa kalau kita ngomong dengan para kiai sepuh, bukan hanya 1 jam 2 jam, semalaman suntuk tidak kerasa. Akhlaknya bukan hanya luarnya tetapi dengan dalamnya, ya. Itu salah satu akhlak daripada kiai sepuh, termasuk yaitu akhlak dari Mama Palak ini, ya. Nah teman-teman, kita ingat bahwa Mama Palak ini karomahnya sangat banyak sekali, ya. Beliau dikatakan Mama Palak itu karena memang ahli palak, bukan hanya perhitungan untuk tanggal puasa, lebaran, atau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Beliau itu kalau melihat suatu daun akan jatuh, ya sudah diketahui kapan itu daun akan jatuh. Bahkan ada suatu petunjuk kepada santrinya, itu kelapa akan jatuh hari anu jam sekian. Kalau jatuh oleh kamu maka ambillah, maka di dalamnya itu ada makanan. Ternyata santrinya itu ketika menunggu pas jam sekian, hari sekian, ternyata benar ada kelapa yang jatuh. Waktu dibuka ternyata di dalamnya itu aneh, ada semacam nasi tumpeng, ya, dengan lauk pauknya. Itu adalah karomah daripada Mama Palak, ya. Dan karomah yang lain, ketika dalam suatu daerah Mama Palak memberikan peringatan kepada masyarakatnya bahwa masjid ini tidak menghadap kepada kiblat. Maka pada saat itu memang Mama Palak bertanggung jawab, maka beliau jadi imam masjid. Ketika beliau menjadi imam masjid, ketika takbiratul ihram, maka mendadak masjid tersebut terasa goyang, berubah menjadi menghadap ke sebelah kiblat. Nah, itu salah satu karomah daripada Mama Palak, ya. Nah sahabat sekalian, keberhasilan dakwah dari Mama Palak ini memang luar biasa. Dalam jangka 1 generasi beliau saja banyak sekali pengaruhnya di masyarakat, ya. Terutama preman-preman, kemudian tukang santet, ya dapat dikalahkan dengan hidayah. Nah, dengan demikian kawan-kawan sekalian, kita kaji di zaman sekarang ini. Kenapa di zaman sekarang ini banyak orang yang pandai berbicara, tetapi kenapa tidak didengar oleh masyarakat, tidak didengar oleh umat? Nah, rahasianya apa? Walaupun kita indah berbicara, walaupun kita bagus retorikanya, belum tentu bisa memberikan hidayah kepada masyarakat. Karena yang memberikan hidayah itu adalah kersane Gusti Allah, ya. Dan kersane Gusti Allah itu tidak murah. Hidayah itu tidak murah. Tentu saja harus dibeli dengan perjuangan. Kenapa demikian? Karena Mama Palak itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Sehingga dengan kersane Gusti Allah, apapun maka akan dikabul. Termasuk orang-orang yang dekat dengan Mama Palak, maka tentramlah hatinya, dan tentram hati itu akan menjadikan hidayah buat orang-orang. Bagaimanakah bisa dekat dengan Allah? Ya kembali, yaitu kepada zikrullah. Jadi kuncinya dengan berzikir, tapi zikir yang mana, ya? Tapi zikir yang ada bimbingannya dari guru, ya. Bukan dari pengajian umum mendengarkan kata-kata zikirnya, bukan menemukan dari buku atau mengambil dari YouTube atau Google, ya. Tapi harus ada kasih sayang yang diberikan oleh guru kepada murid tersebut. Harus ada ijazah, semacam talqin atau baiat. Itulah baru ruh kita akan hidup dan bisa didengar oleh masyarakat. Itulah salah satu cara untuk membangunkan kembali kejayaan di masa lampau. Dan sejarah kejayaan di masa lampau di zaman Wali Songo, zaman para ulama, kita tiru di zaman sekarang. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa kita bertawasul dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Mama Palak ini, walaupun beliau sudah dijamin jadi ahli surga, kita sebagai anak cucunya, sebagai pecintanya mendoakan semoga bahagia di alam barzahnya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam
mengucapkan terima kasih dan kita lanjutkan nanti pada cerita ulama-ulama berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.